Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan juga shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin, ya dari awal hingga akhir kelak, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sebetulnya ini pertemuan yang kedua kita setelah pekan kemarin ya, kita sudah memulai program belajar bahasa Arab menggunakan media Zoom ini. Ya. Namun bisa dikatakan pertemuan ini menjadi pertemuan awal untuk kita karena sebelumnya itu baru hanya pengenalan saja. Ya, baru hanya pengenalan. Ya, alhamdulillah ke depan insya Allah kita menggunakan media Zoom yang mudah-mudahan bisa sambil interaktif. Ya, sebetulnya yang daftar untuk program pra pemula ini ya ada 16 orang. Ya, ada 16 orang. Dan rencananya memang kalau semuanya komitmen itu akan dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Karena memang efektifnya itu antara 4 sampai 12 orang. Ya, kalau lebih dari 8 sebetulnya sudah agak kurang efektif. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa menggunakan Zoom yang pro sehingga waktunya tidak terbatas. Ya, hanya untuk saat ini kita masih menggunakan Zoom yang waktunya masih terbatas. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada ini bisa kita efektifkan untuk belajar kita. Ya alhamdulillah. Ya di pertemuan sebelumnya kita sudah kenalkan cakupan belajar dengan buku Pra Pemula Al-Husna, yaitu kita bagi menjadi 4 level. Jadi di dalam buku itu dibagi menjadi 4 level ya supaya kita juga dalam evaluasi untuk diri kita mudah ya untuk mengevaluasinya. Level pertama itu kita menggunakan kata kerja yang lampau. Di dalam bahasa Arab itu disebut fi'il madhi. Ya, ini jadi level pertama. Yang ini menjadi dasar kita ya. Menjadi dasar kita untuk kita belajar bahasa Arab selanjutnya. Ya, karena di dalam bahasa Arab ya bisa dikatakan fi'il madhi ini patokan kata yang akan digunakan di dalam perubahan-perubahan, baik itu perubahan bentuk katanya ataupun nanti perubahan-perubahan di dalam kalimat. Ya. Jadi ini fi'il madhi ini kalau bahasa Inggrisnya past tense ya, atau kata kerja lampau, kata kerja yang maknanya telah dikerjakan. Jadi di sini catatannya menunjukkan suatu pekerjaan yang telah lampau atau sudah dikerjakan. Jadi selama level pertama setiap kata kerja ya ini kesepakatan kita, setiap kosakata kata kerja yang akan muncul di level pertama itu selalu memiliki makna telah dikerjakan. Selalu memiliki makna telah dikerjakan. Dan kalau di latihan nanti akan dituliskan simbol T di dalam kurung. Ya. Atau terkadang juga tadi sesuai dengan kesepakatan meskipun tidak disebutkan simbol T-nya itu berarti kata kerja yang diminta adalah kata kerja yang telah lampau. Ya. Nah, ini untuk memudahkan kita ya. Biasanya di buku-buku yang ada ya, yang ada di pasaran ya, biasanya hanya
kata kerja itu disajikan secara lengkap. Ya, tapi di kita akan mempelajarinya satu persatu, ya, akan mempelajarinya satu persatu. Jadi ini ya yang kita harus sama-sama pahami, bahwa ya kesepakati juga bahwa yang akan kita pelajari selama level pertama, ya level pertama itu mungkin 8 pertemuan, ya 8 pertemuan ke depan itu kita akan menggunakan kata kerja yang maknanya telah dikerjakan atau telah lampau. Ya, bisa diterjemahkan dengan tambahan kata telah. Ya, jadi kalau kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ya menggunakan kata telah, itu tidak ada di dalam kamus kata telah. Itu sudah ada itu sudah termasuk dalam makna fi'il madi. Ya. Ya, sekarang kita akan menghafal dulu kosakata sedikit demi sedikit. Ya, sebagaimana dikenalkan, kita akan menggunakan metodenya secara bertahap. Jadi kita menghafal kosakatanya pun secara bertahap, dan juga akan menambahkan kaidah-kaidahnya juga secara bertahap. Ya. Ya, ini silahkan dengarkan dan ikuti. Ya, kalau bisa mohon video dan audionya dimatikan dulu saja, tapi diikuti di tempat masing-masing, ya. Jadi supaya suaranya juga tidak saling menabrak. Jadi nanti kalau diminta untuk membacakan sendiri-sendiri, baru audionya dinyalakan. Ya, jadi untuk sekarang silahkan audionya juga di mute. Ya, ikuti. Karena kita belajar bahasa Arab, kalau yang belum terbiasa, itu memang membutuhkan latihan lisan. Ya, jadi silahkan diikuti. Karena tidak sekedar teori saja, ya kita harapkan tidak sekedar teori saja, tapi juga memang prakteknya. Ya, ikuti. Darosa. 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 Ya, ini harokatnya fathah semua. Darosa. Darosa artinya belajar. Ya, darosa artinya belajar. Tapi di benak kita sudah kita dapatkan maknanya, yaitu belajarnya sudah dikerjakan. Jadi ini maknanya telah belajar. Ya. Kita ulang 3 kali lagi. Darosa. 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 Ya, sambil sedikit dihafal ya, dihafal dan dibayangkan. Kemudian berikutnya, qoro'a. 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 Qoro'a artinya membaca. Ya, jadi maknanya telah membaca. Qoro'a. Ya, kita bayangkan kita sedang belajar, ya kita sudah belajar dan kita sudah membaca. Darosa. Qoro'a. Yang ketiga, kataba. 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 Ya, jadi ini dihafal. Darosa, belajar. Qoro'a, membaca. Kataba, menulis. Ya, bisa kita bayangkan kita sudah belajar. Saat belajar itu kita membaca, juga menulis. Nah, sekarang kita tinggal gunakan bagaimana kalau kita mengatakan saya dalam bahasa Arabnya apa? Ana. Saya di dalam bahasa Arabnya adalah ana. Ya, ini ada bulatan. Ini berarti kalau dibaca waqaf, ya, dibaca waqaf kita bacanya bisa 2 harokat. Ana. Tapi kalau dibaca waswal atau dibaca sambung, ya, dibacanya pendek. Ana. Ana. Dan hati-hati kita biasakan jangan membaca nunnya dengan syiddah atau dengan tasydid, ya. Jadi terkadang ada yang mengucapkannya anna, itu harus pendek. A-na, dilatih, ya, supaya tidak tertukar nanti dengan yang ada syiddahnya. Ya, bagaimana kita bercerita, ya, saya telah
belajar. Saya telah belajar. Tadi kita sudah dapatkan saya, ana, belajar, darosa. Ya, mungkin tinggal disatukan saja. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Ya, ada caranya. Untuk kata kerja yang lampau ini, ya caranya, ya kita nanti ada istilahnya tanda domir. Domir itu kata ganti, ya, yang mewakili ana. Yang mewakili ana nanti disatukan dengan kata darosa, yaitu tu. Tapi perhatikan huruf terakhirnya dimatikan terlebih dahulu. Ya, jadi kalimat yang tepat bukan ana darosa, yaitu dalam bahasa Arab salah. Ana darosa, saya belajar, itu salah. Yang benar adalah ana darostu. Ana darostu. Nah, cara menghafalnya ya supaya kita ingat, nanti waktu keluar rumah kita katakan bismillahi tawakkaltu. Nah, kita ingat kalau di situ sebetulnya kalimat yang lengkapnya bismillahi ana tawakkaltu. Ya, dengan nama Allah aku telah bertawakal. Tapi kata anaknya tidak disebutkan. Nanti kalau sudah terbiasa ya cukup kita katakan darostu, tapi karena kita baru memulai, maka kita gunakan kata anaknya supaya kita bisa paham, ya, sesuai ya kata pelaku yang mengerjakannya itu sesuai. Ya, kita ulang sekali lagi, ikuti, ya dengarkan dan ikuti. Ana darostu, ana qara'tu. Sambil dibayangkan, saya telah membaca. Ana qara'tu. Saya telah menulis. Ana katabtu. Ana katabtu. Ya. Bisa, insya Allah. Ada yang belum paham, silahkan di chat kalau yang belum paham sampai sini. Jadi kita bercerita tadi sudah bisa. Ana darostu, saya telah belajar. Ana qara'tu, saya telah membaca. Ana katabtu, saya telah menulis. Jadi kalau kita katakan ana darosa, itu salah. Ana qara'a, itu salah. Ana kataba, itu salah. Ini perlu tadi ada yang mewakili untuk kata ganti ana. Sekarang kita akan menambahkan objek. Ya. Saya telah belajar. Belajar apa? Kita tambahkan Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Pada asalnya, ya, perhatikan di sini ada alif lam. Ya, ada alif lam berarti itu adalah kata benda. Ya. Ada alif lam berarti itu kata benda. Dan pada asalnya itu diakhiri dengan dhammah. Jadi kata itu dibacanya Al-Qur'anu. 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 Perhatikan di sini letaknya kata benda ini terletak sebagai objek. Ya, objek. Ya, objek itu yang menjadi sasaran pekerjaan. Ya, saya telah belajar. Belajar apa? Saya telah belajar Al-Qur'an. Saya telah membaca. Membaca apa? Saya telah membaca Al-Qur'an. Saya telah menulis. Menulis apa? Saya telah menulis Al-Qur'an. Nah, tadi ketika menjadi objek, maka dibacanya tidak lagi dengan dhammah, tapi dengan fathah. Ya, jadi yang benar ana darostu Al-Qur'ana. Ya, tidak boleh dibaca ana darostu Al-Qur'anu. Itu salah. Orang Arabnya nanti nggak ngerti kalau misalnya ana darostu Al-Qur'an. Itu cara yang benar. Ya, coba sekarang bayangkan ya, sebutkan sendiri anak bahasa Indonesia-nya. Saya telah menulis Al-Qur'an. Gimana bahasa Arabnya? Ya, ana katabtu Al-Qur'an. Saya telah membaca Al-Qur'an. Ana qara'tu
Al-Qur'an. Ya, kita tambah kosakata yang baru. Ar-risalata. 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 Ya, silahkan ikuti supaya terbiasa. Ar-risalata. Ya, ini asalnya tadi ya, kita ingat ar-risalatu asalnya. Tapi kita sekarang letakkan sebagai objek, maka kita baca dengan fathah. Ar-risalata, ini risalah. Ya, kalau asalnya artinya adalah pesan. Ya, tapi yang serupa dengan pesan ya termasuk itu chatting ya, sekarang chatting. Jadi kalau sudah baca chatting, sudah baca chat, kita bisa katakan ana qara'tu ar-risalata. Saya sudah membaca chat, pesan. Ya, chat. Ana katabtu ar-risalata. Saya sedang menulis pesan. Ya. Jadi ini kaidahnya diingat ya. Nanti ini yang kaidah sederhana. Kemudian kita akan menambahkan harf ya. Harf. Nah, di sini ada istilahnya harf jar. Harf jar itu ya yang nanti akan menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Ya, apa itu majrur? Tidak perlu didefinisikan. Yang penting pada asalnya adalah diakhiri dengan dhammah, kemudian setelah ada huruf fi, ya setelah ada fi itu tidak lagi dengan dhammah. Ya kita coba al-masjidu. Ya sambil ikuti ya. Al-masjidu, masjid. Al-masjidu, masjid. Sekarang kita menggunakan fi, artinya di atau dalam. Di masjid, jadi fil masjidi. Ya. Perhatikan perubahannya, asalnya al-masjidu, setelah ada fi menjadi fil masjidi. Masjidi. Kemudian di rumah al-baitu, rumah al-baitu. Kalau di rumah fil baiti. Sekarang saya di rumah. Saya di rumah, apa bahasa Arabnya? Ana fil baiti. Ya. Saya di rumah. Saya telah belajar Al-Qur'an. Ana darastu Al-Qur'an. Ya insya Allah ini 10 kosakata ini nanti bisa dihafalkan ya. Ana ulangi lagi kosakatanya. Ana saya. Darosa belajar. Qara'a membaca. Kataba menulis. Al-Qur'anu Al-Qur'an. Ar-risalatu pesan atau chatting. Ya, surat. Fi di atau dalam. Al-masjidu masjid. Al-baitu rumah. Ini sengaja tidak diharokati ya supaya kita terbiasa. Ya sambil dihafal langsung terbiasa membaca Arabik yang tidak berharokat. Ya, disertai dengan mulai memahami maknanya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan. 10 kosakata ini diharapkan pada pertemuan pertama ini sudah nanti dihafalkan. Ya. Kalau mungkin sekarang tidak langsung hafal, nanti dihafalkan karena ini menjadi modal kita untuk belajar praktek kaidah-kaidah yang nanti akan muncul. Ya. Sekarang silahkan yang mau baca ya. Kita sama-sama saja baca dulu sampai 10 ya, sampai 10. Yang pertama coba dibayangkan dulu gimana cara bacanya. Ana darostu. Atau baca bergantian saja ya. Bergantian saja mulai dari nomor 4. Silahkan siapa dulu?
yang ada di namanya Iwan dulu. Nomor 4 dibaca. Audionya sekarang boleh di unmute. Audionya boleh di unmute. Ustaz, saya baca ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana darastu, ana qara'tu, ana katabtu. Yang ana nomor 4 darastu. saja, nomor 4. Nanti kita bergantian. Saya ada yang lain mungkin yang belum hafal, nanti sedikit-sedikit terhafalkan. Nomor 4. Ana darastul Qur'ana. Ya. Silakan yang lain. Rofiah. Ana qara'tu Qur'ana. Ya. Berikutnya Triamto. Nomor siapa panggilannya ya? Anda lupa tadi panggilannya belum dilihat. Anak Sri, Ustaz Sri. Nomor berapa Ustaz ya? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Ya. Nomor 6 yang mana, San? Yang ini. Ada ditunjuk. Oh, ini. Iya. Ana katabtu Al-Qur'ana. Ya. Sekarang giliran nomor 7. Ana darastu Ar-Risalata. Ya. Gantian. Sekarang yang belum siapa? Coba yang mau baca klik raise hand-nya. Anakku Ar-Risalata. Ya. Peran. Berikutnya nomor 10. Anakku Ar-Risalata. Ya. Kita lanjut dengan Nomor 10. nomor 10 tadi udah ya. Nomor 11 sekarang. Ya. Coba dibaca terlebih dahulu, kira-kira ada yang tidak bisa bacanya. Yang tidak bisa bacanya, coba di raise hand biar ketahuan. Nomor 11. Ya, silakan. Ana qara'tu Qur'ana war risalata. Ya. Al-Qur'ana alif lamnya dibaca ya. Jadi sekarang kita cara bacanya ini dipisah. Ana qara'tu Al-Qur'ana alif lamnya dibaca halnya. Nanti supaya terbiasa. Ya termasuk nanti kalau belum terbiasa menulis, ini alif lamnya akan terbayangkan ketika menulis. Ya, nomor 12, tafadhol. Man, siapa yang mau baca? Nah. Iya. Ana katabtu Al-Qur'ana war risalata. Sekarang yang lebih panjang ya, biar nanti waktunya nanti ini bisa insya Allah PDF-nya bisa dikirim, jadi bisa di ya. Sekarang siapa yang mau baca? Pak Iwan. Kak Iwan, tafadhol. Nomor 41. Iya. Ana darastu wa qara'tu wa katabtu fil baiti. Iya. Kemudian lagi. Ini yang ya, 42. Masih Ana atau yang lain? Yang lain, gantian. 42, Ustaz. Iya. Ana darastu wa qara'tu wa katabtul Qur'ana fil baiti. Ya. Jadi insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Jadi diperhatikan setiap kata kerja itu ada istilahnya rumus atau tanda yang mewakili pelakunya. Ya, untuk fi'il madhi
itu ya sebetulnya ada istilahnya dhamir muttasil, tapi sekarang kita tidak terlalu perlu menghafal istilah, yang penting bisa penggunaannya. Jadi tu di sini ini mewakili pelakunya yaitu saya, ya, mewakili pelaku yaitu saya. Jadi setiap kata kerja nanti yang muncul yang itu pelakunya saya, itu selalu ada tu, ya, untuk fiil madhi, madhi. Ya, insya Allah. Sekarang kita akan masuk langsung ke bab 2, ya, meskipun nanti insya Allah bab 2 di berikutnya, cuma kaidahnya kita akan praktek sekarang. Sekarang bab 2 itu kita mempelajari dhamir nahnu. Nahnu artinya kami. Nah, kalau tadi untuk ana itu ditambah dengan tu, sedangkan untuk nahnu itu ditambah dengan na. Misalnya nomor 41 ini, ya kita ganti anaknya dengan nahnu. Nahnu artinya kami. Nahnu darosna wa qara'na wa katabna fil baiti. Bisa kebayang tulisannya? Ya. Saya. Nomor 42, dengarkan ya, dan boleh diulangi. Nahnu darosna wa qara'na wa katabna al-Qur'ana fil baiti. Kebayang ya? Sekarang coba nomor 47. Siapa yang mau coba dengan dhamir nahnu? Boleh saya? Iya, betul. 47, nomor 47. Ada Ustaz. Ya, sering. Ana katabna nahnu ya. Ya, nahnu. Nahnu katabna wa qara'na ar-risalata fil baiti wa darasna fil masjidi. Ya, mumtaz. Yang nomor 48 siapa? Nahnu katabna wa qara'na ar-risalata fil baiti wa darasna al-Qur'ana fil masjid. Ya, Al-Qur'ana. Ya, tadi bacanya. Alhamdulillah mumtazah. Mumtaz. 49 siapa? Ana. Ya, silakan. Baca. Ma kata benar wa qara'na. Nahnu kata benar wa qara'na ar-risalata fil baiti wa darasna wa qara'na al-Qur'ana fil masjid. Ya, alhamdulillah. 50. Siapa yang belum kebagian? Yang belum baca? Ini siapa? Bunda Eha? Belum. Bisa ada suaranya? Pak Tajudin? Ada suaranya? Apa? Iya. Iya, satu lagi siapa? Boleh. Saya Ustaz. Ya, betul. Nahnu katabna wa qara'na al-Qur'ana fil baiti wa darasna wa qara'na al-Qur'ana fil masjidi. Iya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kita belajarnya bertahap, insya Allah mudah ya. Dan juga kalau kita misalnya sudah punya dasar-dasar, tapi terkadang kita masih bingung, ya lebih baik kita memang mempelajarinya secara bertahap. Karena terkadang ketika kita belajar otodidak, belajarnya loncat-loncat. Jadi pahamnya parsial-parsial. Nah, kita akan belajar kembali secara bertahap, insya Allah. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah mempelajari ya di buku Al-Pemula Al-Husna itu bab 1 dan bab 2. Tinggal nanti dikuatkan dulu tadi struktur kalimatnya, kemudian dicoba menambah kosakata yang baru, ya, kosakata yang baru. Misalnya
bab 2, tapi sedikit-sedikit ya. Kharaja, dhahaba, dakhala, raja'a. Kemudian menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, alhamdulillah waktu kita memang terbatas, tapi mudah-mudahan ini bisa efektif untuk latihan-latihan yang ada di buku, latihan-latihan yang ada di buku itu bisa dikerjakan, atau kalau nanti dikirim PDF-nya itu bisa dikerjakan secara tertulis, karena itu yang akan membantu menguatkan hafalan kita. Juga insya Allah sudah ada kunci jawabannya ya. Jadi kunci jawabannya sudah ada, misalnya ini latihan-latihannya bisa dikerjakan, menerjemahkan bisa dikerjakan, latihan 1 sampai latihan 3 nanti bisa dicek terjemahan, kemudian ada catatan-catatan pentingnya ya, catatan-catatan pentingnya yang bisa nanti dibaca ya insya Allah sampai bab 2. Jadi pelajaran berikutnya nanti pengayaan bab 1 dan bab 2 pekan depan insya Allah. Ya alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Ya mohon maaf, ini tadi juga direkam, mudah-mudahan ada rekamannya, dan mohon izinnya untuk nanti misalnya kalau di-upload ya, sekaligus untuk murojaah kita semua untuk memudahkan kita belajar ya, supaya mengulang itu ada videonya juga bisa kita gunakan ya, kalau misalnya mau mengajarkan ke teman yang lain bisa diajarkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan keterbatasannya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sudah kita tutup. Silakan. Kalau ada pertanyaan, masih ada 2 menit. Yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Itu di bab 2 ada al-faslu. Artinya apa ya Ustaz ya? Al-faslu artinya kelas. Kelas. Ya, kelas. Oh iya, terima kasih Ustaz. Ya, kalau di bukunya itu di halaman belakang ada kosakata per bab. Di halaman belakang ada kosakata per bab, itu bisa untuk hafalan. Ya, dan memang tidak disediakan seluruh kosakatanya karena nanti juga akan diminta supaya kita terbiasa mencari kosakata ya dengan aplikasi kamus. Oh iya. Kalau belajar otodidak ya, itu mau tidak mau kita memerlukan kamus. Jangankan yang baru belajar, ya kita juga menyadari yang sudah lancar berbahasa Arab saja terkadang memang perlu kamus, karena ya satu kata terkadang maknanya tidak hanya satu tapi banyak. Untuk kamusnya bisa menggunakan aplikasi kamus yang bisa diinstal sehingga dicari secara offline ya. Kalau datanya selalu ada paket data, bisa dicari juga dengan kamus-kamus yang online. Yang kamus online biasanya lebih lengkap. Ya, ada lagi? Ya, kita cukupkan saja karena kita juga pamit. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.